Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Saya Ahmadi nomor NIM 2108113099 akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul Efektivitas Pembiasaan Menghafal Juz Amma untuk Membentuk Karakter Religius pada Peserta Didik MTS Swasta Language Insan Mandiri. Latar belakang perkembangan pendidikan di Indonesia saat ini berada pada keadaan yang memprihatinkan. Adanya kemunduran moral dan kenakalan anak yang terjadi di kalangan peserta didik seperti melakukan aktivitas serta tingkah laku yang meresahkan masyarakat. Dengan demikian, pendidik karakter menjadi peran penting dalam membentuk kepribadian anak sendiri diri untuk mengantisipasi agar tidak terpengaruh oleh maraknya kenakalan anak, karena stabilitas kehidupan salah satunya bergantung pada karakter. Implikasi dari penelitian ini adalah pembiasaan yang menekankan pada hafalan juz amma dapat menjadi alternatif yang bernilai dalam meningkatkan pemahaman dan praktek agama, serta memperbaiki perilaku akhlak dan etika siswa di lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti menulis tentang efektivitas pembiasaan menghafal juz amma untuk membentuk karakter religius pada peserta didik di MTS Swasta Language Insan Mandiri. Rumusan masalah 1. Bagaimana proses pembiasaan menghafal juz amma yang dilakukan di MTS Swasta Language Insan Mandiri dalam membentuk kesadaran diri peserta didik. Kedua, bagaimana karakter religius yang terbentuk melalui pembiasaan mengaji juz amma di MTS Language Insan Mandiri. Ketiga, bagaimana peserta didik MTS Swasta Language Insan Mandiri memaknai pengalaman pembiasaan menghafal juz amma dalam kehidupan sehari-hari mereka. Tujuan penelitian 1. Mendeskripsikan pembiasaan melalui menghafal juz amma dapat meningkatkan kesadaran diri peserta didik MTS Swasta Language Insan Mandiri. Kedua, mendeskripsikan karakter religius yang berbentuk melalui pembiasaan menghafal juz amma MTS Language Insan Mandiri. Ketiga, mendeskripsikan efektivitas pembiasaan menghafal juz amma dalam membentuk karakter religius peserta didik MTS Swasta Language Insan Mandiri. Manfaat penelitian 1. Secara teoritis. Yang kedua, secara praktis. Sasarannya A. Bagi kepala madrasah, B. Bagi guru, C. Bagi siswa. Kajian teori 1. Pembiasaan adalah sesuatu proses yang bertujuan membentuk sesuatu kebiasaan habit menjadi sesuatu pembiasaan.
Pembiasaan dilakukan secara berulang-ulang untuk menanamkan nilai-nilai agama, akhlak, dan karakter. Pembiasaan dapat menjadi proses pembelajaran yang tepat bagi peserta didik karena dapat membentuk sikap dan perilaku yang relatif, menetap, dan bersifat spontan. Kedua, karakter religius adalah sifat atau karakter yang menunjukkan identitas, ciri, kepatuhan, atau pesan keagamaan yang melekat pada seseorang. Ketiga, menghafal juz amma. Menghafal juz amma adalah mengulang-ulang lafaz agar tersimpan dalam keadaan dalam memori pikiran sehingga upaya tersebut selalu teringat. Penelitian yang relevan. 1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rois Zulfa Nuraini yang berjudul Pembentukan Karakter Religius Siswa Melalui Pembiasaan Menghafal Juz Amma, Hadis, dan Doa-doa Harian di MTS Negeri 1 Ponorogo. Skripsi Rois Zulfa Nuraini merupakan penelitian kualitatif memfokuskan pada menghafal juz amma, hadis, dan doa-doa harian, sedangkan peneliti hanya terfokus pada pembiasaan menghafal juz amma. Kedua, penelitian yang pernah dilakukan oleh Amif Febri Lestari yang berjudul Efektivitas Pembiasaan Menghafal Juz Amma untuk Membentuk Karakter Religius Peserta Didik kelas 7 SMP Hasanuddin 10 Semarang. Dari penelitian tersebut terdapat kemiripan dengan peneliti yang akan dilakukan penulis, yaitu keduanya membahas membentuk karakter religius melalui pembiasaan menghafal juz amma. Sedangkan perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian dari segi lokasi dan tema pokok, yaitu pembiasaan menghafal juz amma untuk membentuk karakter religius peserta didik. Metode penelitian, jenis dan tempat penelitian, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis dan data, dan uji teknik keabsahan data. Metode penelitian, data kualitatif, kemudian reduksi, kemudian teknik analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.